Nah, oleh sebab itu logika formal juga biasa disebut dengan logika minor karena mempelajari tentang asas-asas dan hukum berpikir. Nah, sehingga kesimpulan yang diambil atas penalaran itu tidak jatuh dalam kesesatan atau fallacy. Nah, jadi hal yang perlu diperhatikan yaitu fallacy, kesesatan. Jangan sampai kita masuk pada bagian itu. Hindari hal itu. Hey, what's up bro? Kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja dan selalu mematuhi aturan pemerintah yang di masa sekarang ini. Seperti pandemi, kita harus menggunakan masker keluar rumah, hand sanitizer ketika memegang sesuatu di tempat umum, dan ketika pulang dari keramaian, cuci tangan dan bersih-bersih deh. Itu aja sih. Ya kalau kita lihat tanpa pandemi pun kan memang kita harus melakukan hidup sehat gitu loh. Jadi tanpa pandemi pun ya kewajiban kita memang harus hidup sehat. Nah, tergantung dari masing-masing individu lagi kan itu. Nah, hanya saja di pandemi ini kita hanya lebih diharuskan, diwajibkan gitu. Nah, oke, jadi pembahasan kemarin kita sudah membahas, kalau nggak salah video kemarin terakhir logika material. Dan sekarang kita akan membahas soal logika formal. Sebetulnya logika formal itu logika paling paling umum kalau menurut saya, paling umum karena ya logika pada dasarnya memang lebih ke logika formal seperti itu. Nah, oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, buat yang baru lihat channel ini atau baru gabung, silahkan klik subscribe di bawah, sebelahnya ada lonceng warna merah, kalian klik loncengnya. Itu aja. Oke, jadi yang udah lama yang selalu nonton channel saya, ya makasih banyak. Jangan lupa like-nya, komen juga penting, dan share ke teman-teman kalian. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Let's go-nya. Logika formal ya. Jadi logika formal itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuk pemikiran. Berarti konsep, kesimpulan, putusan, juga pembuktian. Berkenan dengan struktur logisnya, yaitu dengan abstraksi isi konkret pikiran. Nah, tugas pokok daripada logika formal itu untuk merumuskan hukum-hukum dan prinsip-prinsip. Nah, ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai hasil-hasil yang sahih dalam mengejar pengetahuan dengan deduksi. Nah, maka dari itu logika formal memiliki hukum-hukum tersendiri. Nah, menurut George Novak ada 3 hukum dasar logika formal. Yang pertama dan yang terpenting itu hukum identitas. Contohnya seperti sesuatu adalah sama dengan atau identik dengan dirinya. Nah, kalau kita jabarkan bahwasanya A sama dengan A. Jadi A tidak mungkin sama dengan yang bukan A atau non A. Jadi A selalu sama dengan A, atau diri saya selalu sama dengan diri saya. Seperti itu kira-kira kurang lebihnya. Nah, yang kedua adalah hukum kontradiksi. Nah, hukum kontradiksi di sini mau menyatakan bahwa A adalah bukan non A. Nah, jadi sebetulnya ada tambahan esensial daripada poin pertama dari logika formal atau hukum pertama dari logika formal. Nah, contoh dari hukum kontradiksi ini adalah manusia tidak dapat menjadi bukan manusia. Apalagi misalnya demokrasi tidak dapat menjadi bukan demokratik, seperti itu. Nah, mengenai persamaan dan perbedaan antara kedua hukum yang saya sebutkan tadi, itu benar-benar berbeda, sepenuhnya tak berhubungan dan menunjukkan saling perbedaannya antara karakter benda, things, dengan karakter pikiran, thoughts, seperti itu. Nah, dalam konteks ini menurut Novak, kualitas yang saling berbeda dari setiap benda ditunjukkan pada hukum ketiga logika formal, yakni hukum tiada jalan tengah atau the law of excluded medley. Nah, menurut hukum yang ketiga ini bahwasannya segala sesuatu memiliki karakter
atau memiliki salah satu karakteristik tertentu. Contoh, A adalah bukan B, B adalah bukan A. Jadi kebenaran dari sebuah pernyataan menunjukkan kesalahan. Itu, jadi A adalah bukan B, B adalah bukan A. Nah, jadi kebenaran dari setiap pertanyaan menunjukkan kesalahan berdasarkan lawan pertentangannya. Begitupun juga dengan sebaliknya. Nah, oleh sebab itu logika formal juga biasa disebut dengan logika minor karena mempelajari tentang asas-asas dan hukum berpikir. Nah, sehingga kesimpulan yang diambil atas penalaran itu tidak jatuh dalam kesesatan atau fallacy. Nah, jadi hal yang perlu diperhatikan yaitu fallacy, kesesatan. Jangan sampai kita masuk pada bagian itu, hindari hal itu. Karena ketika terjadi kekeliruan, pasti cara berpikir kita ngawur. Itu ya masih terjadi di saya juga dan beberapa teman-teman dekat saya itu masih terjadi ya. Maksudnya dari situlah kita belajar itu supaya menghindari fallacy itu kekeliruan secara berpikir yang premis mayor, premis minor, juga konklusinya tidak saling berhubungan. Itu dia. Nah, oke, jadi video ini cuma segitu aja. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan untuk saya pribadi juga. Jika ada yang kurang mau ditambahkan, komen silakan, dan like kalau kalian suka, like dan share ke teman-teman kalian. Oke, itu aja untuk video kali ini. See you next time. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always